Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Selamat datang di kelas saya, kelas online gambar teknik. Bersama saya Muhlis Mustari yang akan mendampingi kalian semua untuk belajar gambar teknik di SMK Negeri 10 Samarinda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi saya adalah guru yang akan mendampingi kalian dalam mata pelajaran gambar teknik. Nanti kita akan banyak belajar tentang gambar teknik, apa itu gambar teknik, kemudian apakah fungsi dari gambar teknik, kemudian bagaimana sifat-sifat gambar teknik, alat-alat apa saja yang akan kita gunakan dalam menggambar, kemudian gambar-gambar apa saja yang akan kita gambar selama mata pelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing dan semangat dalam belajar meskipun masih dalam kondisi pandemi virus corona yang belum selesai, yang belum usai sampai saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dicermati dengan baik, dapat dipahami, dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di rumah masing-masing berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi anak-anakku sekalian, banyak sekali yang akan kita pelajari tentang gambar teknik. Sebenarnya pembelajaran gambar teknik itu harus kita laksanakan dengan pembelajaran tatap muka yang harus dilaksanakan di sekolah. Tetapi berhubung karena sampai saat ini masa pandemi virus corona belum selesai juga, jadi kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, atau yang paling sering kita katakan dengan online. Jadi anak-anakku sekalian, selama saya menyampaikan materi dalam video ini, saya harap anak-anakku sekalian dapat memperhatikan dengan baik, kemudian dapat mencatat apa-apa yang perlu dicatat, inti-inti materi dari apa yang saya sampaikan, kemudian alat-alat gambar apa saja yang nanti akan saya tugaskan kepada kalian, agar semua bisa mempunyai di rumah masing-masing, agar proses menggambar di rumah dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah materi tentang fungsi gambar teknik. Adapun beberapa fungsi gambar teknik yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Yang kedua adalah gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Dan yang ketiga adalah gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Nah, itu dia 3 fungsi gambar teknik yang harus kalian ketahui. Kemudian yang kedua adalah materi tentang sifat-sifat gambar teknik. Nah, adapun sifat-sifat gambar teknik yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah internasionalisasi gambar. Saya ulangi,
internasionalisasi gambar. Kemudian yang kedua adalah mempopulerkan gambar. Saya ulangi lagi, yang kedua adalah mempopulerkan gambar. Kemudian yang ketiga adalah perumusan gambar. Jadi yang ketiga adalah perumusan gambar. Kemudian yang keempat adalah sistematika gambar. Jadi yang keempat adalah sistematika gambar. Kemudian yang kelima adalah penyederhanaan gambar. Saya ulangi sekali lagi, yang kelima adalah penyederhanaan gambar. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, modernisasi gambar. Sekali lagi saya ulangi, yang keenam atau yang terakhir adalah modernisasi gambar. Nah, itu dia tadi tentang sifat-sifat gambar teknik yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Nah, kemudian materi yang ketiga yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu tentang peralatan gambar teknik. Jadi, di antara peralatan gambar teknik yang nanti saya akan sebutkan, kalian nanti akan saya tugaskan untuk melengkapi beberapa peralatan gambar yang harus kalian gunakan untuk menggambar di rumah masing-masing. Nah, peralatan gambar yang pertama tentu saja harus ada kertas gambar. Saya yakin kalian semua sudah pernah melihat kertas gambar sebelumnya, baik yang ukuran A4 ataupun yang ukuran A3. Tetapi pada umumnya kertas gambar itu ada beberapa ukuran. Pada intinya seperti ini. Kertas gambar A0 jika dibagi dua akan menjadi kertas gambar A1. Sedangkan jika kertas gambar A1 dibagi dua akan menjadi kertas gambar A2. Kemudian jika kertas A2 dibagi dua akan menjadi kertas gambar A3. Dan jika kertas gambar A3 dibagi dua akan menjadi kertas gambar A4. Nah, seperti itulah simpelnya untuk mengetahui ukuran kertas gambar pada umumnya. Kemudian yang kedua, peralatan gambar yang harus kalian miliki tentu saja adalah pensil gambar. Nah, pensil gambar itu terbagi menjadi dua. Ada yang pensil biasa, kemudian ada yang pensil gambar mekanik. Untuk pensil gambar biasa seperti ini nih. Jadi pensil yang biasa kalian gunakan untuk ujian nasional, pensil atau yang disebut dengan pensil 2B, itu juga bisa digunakan untuk menggambar. Kemudian ada pensil mekanik. Gambarnya seperti ini nih. Jadi pensil mekanik itu ada isiannya semacam mata pensil, ukurannya 0,5. Nih. Ukurannya 0,5. Jadi kalau kalian mau beli pensil gambar seperti ini, kalian harus cari yang ukuran 0,5 mm, ukuran diameter mata pensilnya. Seperti ini. Kalau kalian beli yang satu paket, ada pensil, kemudian ada mata cadangan. Nah, ini satu paket ini. Kemudian yang ketiga, kalau ada pensil tentu saja harus ada penghapusnya. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan bisa dihapus dengan baik. Usahakan belilah penghapus yang hasil membersihkannya bagus, seperti ini. Lalu yang keempat ada, ini dia, apa ini? Nah, kalian tentu tahu ini apa? Ini adalah jangka. Jadi ini jangka ya, bukan jangkar. Kalau jangkar itu yang digunakan di kapal. Kalau jangka adalah yang digunakan untuk membuat lingkaran agar simetris sama, ukurannya sama. Saran saya, belilah jangka yang besi, karena jangka yang besi saya yakin akan lebih tahan lama jika kalian gunakan. Biasanya sih kalau kalian beli yang plastik itu lebih sering patah. Jadi saran saya, belilah jangka yang besi. Ini harganya mungkin sekitar 10 ribuan aja.
Kemudian ada rautan pensil. Jadi kalau kalian punya pensil biasa, tentu saja harus ada rautan pensil. Kenapa? Agar ujung pensil itu selalu tajam dan hasil gambarnya nanti lebih bagus. Kemudian selanjutnya ada penggaris segitiga. Jadi penggaris segitiga itu adalah penggaris yang satu pasang seperti ini. Jadi kalian bisa beli penggaris satu pasang dan ini ukurannya beraneka ragam. Ada yang kecil dan sampai besar seperti ini. Saran saya, belilah penggaris segitiga satu pasang yang agak besar. Jika kalian tidak mampu membeli penggaris segitiga yang besar, belilah penggaris segitiga yang satu paket. Nah, seperti ini. Jadi, isinya tuh ada penggaris 15 cm, kemudian ada penggaris segitiga satu pasang dan lengkap dengan busur derajatnya. Kemudian masih ada lagi beberapa peralatan gambar yang harus kalian ketahui, tetapi tidak mesti kalian miliki, karena peralatan gambar ini masih sangat jarang digunakan. Contohnya seperti mal atau cetakan, kemudian mistar skala, kemudian pelindung penghapus, kemudian pita gambar, kemudian alas kertas gambar, kemudian yang ketujuh papan meja gambar atau yang dikenal dengan sebutan mesin gambar. Jadi peralatan gambar ini tidak harus kalian miliki, hanya untuk kalian ketahui saja. Nah, itulah tadi beberapa peralatan gambar yang harus kalian ketahui dan beberapa di antaranya harus kalian miliki. Nah, tugas pertama yang akan saya berikan kepada kalian pada hari ini adalah dengan melengkapi peralatan gambar yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah, saya ulangi lagi, peralatan gambar yang harus kalian lengkapi sebelum kita masuk ke tugas menggambar. Yang pertama adalah pensil biasa. Yang kedua adalah pensil mekanik. Yang ketiga adalah penghapus. Kemudian yang keempat adalah rautan pensil. Kemudian yang kelima adalah jangka seperti ini. Kemudian penggaris segitiga. Jadi penggaris segitiga itu satu paket ya, seperti ini. Penggaris segitiga itu satu paket seperti ini. Jika kalian tidak mampu membeli yang besar, belilah yang kecil seperti ini. Nih. Belilah yang kecil atau beli yang satu paket. Dia dengan penggaris panjang seperti ini 15 cm dan busur derajat. Ini lebih baik. Jadi ada penggaris segitiga, ada busur derajat dan ada penggaris panjang. Tetapi jika kalian sudah memiliki beberapa alat tadi di rumah kalian, kalian hanya perlu melengkapi peralatan gambar yang belum ada di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi perlengkapan gambar teknik yang harus kalian lengkapi sebelum kita masuk di pelajaran menggambar. Untuk absen kita pada hari ini, silahkan menulis nama kalian di kolom komentar video ini dengan menulis nama lengkap kalian dan katakan hadir. Contoh, kalian bisa menulis di kolom komentar seperti Muhlis Mustari, hadir Pak. Jadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi saya bisa melihat siapa saja yang telah menonton video ini. Jika kalian belum menuliskan nama kalian di kolom komentar, bisa jadi kalian belum menonton video ini dan kalian tidak akan mengerti dengan materi-materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, saya ulangi lagi, materi yang saya sampaikan pada hari ini yaitu ada 3.
Yang pertama adalah fungsi gambar teknik. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat gambar atau sifat-sifat gambar teknik. Kemudian yang ketiga adalah peralatan gambar teknik yang harus kalian ketahui. Dan tugas pertama kalian adalah melengkapi peralatan gambar sebelum kita masuk di pelajaran menggambar. Apa sajakah yang perlu kalian lengkapi? Yaitu pensil biasa, pensil mekanik, rautan pensil, penghapus, jangka, mistar segitiga, busur derajat, dan mistar panjang. Jika kalian tidak mampu membeli mistar segitiga yang besar, kalian bisa beli yang kecil seperti ini. Nah, itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa tugasnya. Kemudian jangan lupa mengabsen dengan menuliskan nama dan hadir di kolom komentar. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dengan mensubscribe channel ini, kalian akan mudah mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada hari ini, pada pertemuan pertama. Sekali lagi jangan lupa absen dan jangan lupa melengkapi peralatan gambar kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya secara langsung via WA, bisa japri ke saya, nomor saya ada di grup kelas kita. Jika materi yang saya sampaikan pada hari ini kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Baiklah, demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.